kasih Pak Yono. Iya, terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk kami konten mewawancari Bapak. Jadi Siap. kita ingin meng-capture, ingin memetakan bagaimana perkembangan infrastruktur di era Pak Jokowi selama 2 periode terakhir ini. Kita pengen tahu, mungkin dari pengalaman Bapak sebagai salah satu anggota Tim Pres juga, Bapak melihat perkembangan infrastruktur di era Pak Jokowi seperti apa gitu? Gambaran umumnya seperti itu dulu, Pak. Ya, pertama saya lihatnya agak sedikit lebih jauh ya. Jadi kita mengisi growth itu ada beberapa cara. Satu lihat Cina ya. Kita tahu Cina dulu mengalami growth sampai 2 digit. Ternyata kropos, ya, meletus sampai turun di bawah 5%. Kenapa? Karena growth-nya GDP itu diisi oleh konsumtif. Nah, hebatnya Pak Jokowi ini, begitu beliau ambil alih office presiden, beliau ingin mengisi growth bukan dari konsumsi, tapi dari produktif. Ini fatal dan very crucial dan important. Ini tolak mulainya. Jadi kita tidak lihat sekedar pembangunan tol, dam, dan lain-lainnya, tapi kita mau lihat beliau punya suatu grand plan bahwa GDP ini, growth ini diisi oleh apa? Kalau kita bilang satu negara itu 5%, 6%, itu relatif. Yang terpenting adalah saya mau tanya, isinya apa dalamnya? Kita paling cocok bandingkan antara Tiongkok sama Indonesia. Nah, kita solid, sekarang begitu solidnya GDP 5,5% solid karena isinya itu produktif. Dia menghasilkan. Jadi saya melihat kalau kita bicara infrastruktur, kita harus bicara grand plan-nya dulu. Apa sih grand plan-nya Bapak Presiden ini? Ya. Dan Bapak melihatnya progresnya sepanjang 2 periode ini bagaimana Pak? Berjalan smooth kah atau? Oh, sangat smooth. Ya, dengan hambatan-hambatan misalnya pembebasan tanah dan lain itu normatif lah ya. Tetapi beliau juga mengisi infrastruktur ini sekalian dengan pemerataan kekayaan. Ya, tidak hanya dipusatkan di Jawa. Sebetulnya paling bagus kan Jawa, menghasilkan. Tapi kan beliau tidak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Ini harus seorang manusia, seorang leader yang punya visi. Kalau nggak visi, nggak mungkin. Kalau cuma mikirin komersil, ya lebih baik Jawa aja, langsung menguntungkan. Iya, iya. Oke. Sejauh ini Pak, masalah infrastruktur ya, kita bicara juga masalah pendanaan segala macamnya. Apakah Bapak melihat dari pesatnya program infrastruktur Pak Jokowi ini juga ada sisi lain yang dengan kata lain membebani keuangan negara kah? Atau Bapak melihatnya dari 2 sisi ini gimana? Satu, kita bergerak maju dengan infrastruktur, tapi di sisi lain juga butuh pendanaan yang sangat besar. Ya, infrastruktur pasti memerlukan uang. Tetapi beliau lihat nih, apa yang bisa didukung oleh APBN, apa yang harus ada pinjaman. Jadi beliau telah membagi, saya kira Bu Sri Mulyani atau tim daripada keuangan ini sangat hati-hati, sangat hati-hati. Karena begini kita bisa bayar utang. Ya. Kalau enggak, tidak bisa utang, menjadi beban. Ya. Terkait dengan Mayapada Group sendiri, kita bicara soal infrastruktur kesehatan ya Pak. Ya. Di mana tahun 2020 COVID melanda Indonesia ya. Nah, bagaimana Bapak melihat kesiapan infrastruktur kesehatan saat itu? Sebagai pelaku di industri kesehatan juga. Ya, waktu kita tahun 2020, kita lebih banyak rumah sakit disebabkan oleh COVID. Ya, dan kita beruntung, kita justru pada COVID itu karena kita punya infrastruktur gedung yang di selatan itu punya 2 gedung. Jadi kita mudah kita pisahkan satu gedung khusus untuk COVID, satu gedung untuk normal. Dan ini ternyata sukses. Ya, sukses. Maka itu kita melihat kita mengalami COVID itu justru kita banyak sumbangsinya kepada pasien. Ya. Iya. Langkah apa mungkin yang bisa diceritakan terobosan Mayapada saat itu untuk menanggulangi COVID juga, untuk membantu pemerintah juga dalam penanganan COVID, Pak? Ya. Terobosan yang Bapak lakukan. Jadi saya tidak menggunakan kata terobosan, tapi kita mengatakan apa saja peranan kita. Ya. Saya kira pemerintah kan sudah melakukan banyak luar biasa lah COVID itu. Saya kira salah satu yang sukses story
untuk Indonesia di seluruh dunia ini sukses story dari Indonesia. Kita harus akui misalnya di mana itu Kemayoran. Nah, sana didirikan urgence-nya tempat tinggal. Saya kira pemerintah dalam menangani itu. Nah, kita swasta lebih banyak ya kita menerima pasien ya. Lalu kita kebetulan rumah sakit punya infrastruktur gedung kita memadai, jadi kita bisa memberikan fasilitas lebih banyak kepada pasien, meskipun banyak korbannya juga. Tadi menarik Bapak bilang bahwa Indonesia termasuk salah satu penanganan yang cukup baik ya Pak untuk COVID ya Pak. Nah ini tentunya bisa jadi kayak dasar untuk penanganan, misalnya kayak ada kasus serupa, entah itu serupa atau mungkin akan yang lebih dahsyat lagi di tahun-tahun mendatang. Kira-kira apa aja yang perlu dibenahi Pak dalam mengantisipasi bahaya penyakit pandemi kah atau apa gitu, yang kurang atau yang modal kita apa yang ada? Jadi gini, kita tahu menurut para ahli di bidang kedokteran ini, kesehatan ini, dunia ini lain hari menghadapi dua, satu bakteri, satu virus. Ini dua menjadi crucial, ya menjadi dua, dan akan terus terjadi nih sampai dunia kiamat. Jadi Indonesia saya lihat kita pertama daripada sifat pendananya BPJS, ini sangat membantu. Saya kira luar biasa prestasi membantu orang miskin tuh berapa tahun ini BPJS sangat membantu. Kalau dulu ya orang miskin mau cari dokter susah. Sekarang lalu sistem daripada apa itu puskesmas juga bagus. Puskesmas bukan kayak dulu misalnya. Sekarang bersih dan alat-alat juga bagus. Lalu rumah sakit sendiri banyak improvement. Saya lihat kesehatannya ini dari Menkes ya telah meletakkan membuat suatu terobosan atau malah grand plan future daripada kesehatan Indonesia ini harus ditangani gini. Saya kira kita proud ya. Dibandingkan Singapura kita lebih bagus loh. Dibanding Singapura ya. Kalau negara lain mungkin kita lebih bagus lah. Tiongkok beda tangannya ini. Dia pokoknya di lockdown. Indonesia tidak lockdown loh. Karena kalau waktu itu kita lockdown, kita ekonominya babak belur. Jadi Bapak Presiden menggunakan namanya soft lockdown. Ada yang di lockdown secara partial, ya tidak secara total. Karena waktu itu ada orang bilang lockdown semuanya. Oh tidak bisa. Nah dalam hal ini Bapak Presiden atau pemerintah dalam menangani 3 tahun, 2 tahun COVID itu mengambil langkah-langkah yang sangat bagus. Yang perlu diketatin, yang perlu dilonggar. Jadi dia menjadi satu elastis ya, mengatur sesuai dengan keadaan di lapangan. Tidak baku bahwa kita lihat Shanghai misalnya ditutup gitu aja. Nah, rakyatnya protes, tapi kita tidak mengalami itu. Oke. Berarti keputusan pemerintah saat itu sudah sangat tepat. Sangat tepat ya? Ya. Oke, baik. Tentunya ini juga kontribusi swasta kayak seperti Mayapade ini yang besar juga menjadi punya peran arti penting dalam penanganan COVID oleh pemerintah saat itu ya. Saya kira kita harus memberikan kredit kepada pemerintah. Soalnya swasta peranannya nggak banyak. Ya, pemerintah yang memainkan peranan yang penting. Ya. Komandonya sana. Komandonya sana. Ya. Komandonya, oke, baik. Pak, kita ingin tahu lebih jauh tentang Mayapade Healthcare ya Pak. Sebenarnya landasan Bapak membangun bisnis ini tujuannya awalnya apa Pak? Awalnya begini ya, rumah sakit itu menurut saya, kenapa banyak rumah sakit gagal? Rumah sakit itu harus ditangani secara profesional dan komersil. Tidak bisa dimasukkan sosialisnya. Kita juga kerja sosial, itu tidak bisa. Karena rumah sakit butuh uang untuk memperbaiki sistemnya terus. Baik itu mesin, training dokter, training perawat. Jadi rumah sakit memerlukan modal yang besar. Tetapi kalau seorang pemilik rumah sakit, dia tidak hanya bisa bahwa itu sebagai suatu badan usaha cari untung. Dia ada peranan dari sosialnya. Nah, peranan sosial di Mayapade dipisahkan. Rumah sakitnya secara komersil, tapi ada satu badan namanya Tahir Foundation. Dia memainkan peranan di sosialnya. Jadi dua arah ini kita saling-saling simultaneously kita jalan. Tapi kalau dua ini digabung dalam rumah sakit ini nggak efektif. Ini poinnya. Poinnya ya, oke. Jadi tujuan sosialnya tetap ada ya Pak? Tetap ada lewat Tahir Foundation. Oke, baik. Pak, ada keinginan lebih jauh Pak? Apa target-target ke depan yang mungkin saat ini belum tercapai atau sudah di depan mata tapi belum terrealisasi? Ya. Kalau rumah sakit itu tidak ada hentinya, tidak ada stop pointnya. Oke, saya stop di sini. Nah, kita lagi berkembang kan di Bandung sudah buka namanya Green Hospital. Itu pertama di Indonesia, keempat di dunia.
Indonesia baru satu nih Green Hospital. Keistimewaannya apa? Green Hospital banyak, mulai dari pembangunannya harus sesuai dengan green, termasuk nanti dalam pelaksananya juga green. Itu Green Hospital, dan saya kira itu trennya akan ke sana. Termasuk kacanya apa itu harus disesuaikan dengan definisi green. Jadi kita memenuhi syarat, bukan kita ngaku sendiri green. Banyak go green tapi belum tahu go green. Nah, kita punya rencana Batam kita mau buka. Ya. Lalu Surabaya kita mau buka satu lagi. Ya, karena Surabaya kebetulan tempatnya kecil, jadi kita akan bikin lebih besar. Bandung saya dengar juga mau buka satu lagi. Nah, Jakarta kita mau buka dua. Ya. Jadi kira-kira 5 hospital di luar IKN. Pak, boleh cerita sedikit yang IKN, Pak, progresnya? Jadi waktu kami pertama ke IKN, kami dikasih informasi bahwa Pak Tahir nanti ke IKN itu terimanya debu. Ya. Itu nyata, saya terima debu. Tapi saya adalah orang yang jeli. Waktu di dalam debu itu, saya melihat pulang, saya kasih tahu putra saya dan kasih tahu banyak orang. IKN akan menjadi kota, mungkin the most beautiful city in Indonesia, bukan in Kalimantan. Dari grand plan-nya, dari infrastrukturnya, dari dia punya kulturnya, itu sangat memenuhi syarat. Nah, saya bilang sama putra saya yang ngurusi rumah sakit, kita harus buka di sana. Nah, buka di sana orang tanya, mana pasiennya? Saya bilang tidak begitu. Kita buka di IKN, pasien itu cover Kalimantan Barat, Utara, dan Selatan. Jadi ada Apenan, ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Palangkaraya, ada Banjarmasin. Itu sebenarnya kita punya pasien, bukan di IKN saja. Nah, kita lihatnya bukan dari sana. Kalau hotel mungkin berat, hotel ya harus cari orang IKN. Orang Balikpapan nggak mungkin tinggal di hotel IKN kan. Kalau saya tidak, Mayapada Hospital bisa cover the whole west, utara, dan selatan daripada Kalimantan. Tadi jadi market pasarnya tuh ada ya, Pak? Ada. Bukannya nggak ada terus nggak ada. Kan dokter itu pasien kan biasanya mau ke sakit kan mau cari fasilitas yang bagus, dokter yang bagus, dan kita akan supply itu. Jadi kalau kita bicara mahal, kita harus bicara relatif. Nah, masalahnya pasien kita ini banyak dikasih obat apa namanya? Generik. Keberatan. Padahal kalau di luar negeri semua dikasih generik gitu loh. Nah, pasien kita nggak tahu kenapa kalau generik itu bilang nggak bagus. Saya pikir ini harus dikoreksi dulu. Harus ada brainstorming bahwa generik it is okay, it is good gitu loh. Kedua, memang maksud saya pabrik obat di Indonesia ini harus diperkuat juga. Gitu. Mereka is good ya, misalnya Bank Arianto itu Kabil Pharma, ada Sanbe, ada pemerintahnya Bio Farma. Itu very good. Nah, bahan bakunya kita kurang banyak, bahan baku masuk dari India, membuat kita punya cost mahal. Lalu kita punya immune system juga sudah bagus ya. Kita bikin obat-obat imun sudah cukup bagus. Malahan kita supply ke luar negeri. Tadi kita harus memberikan dorongan. Sistem healthcare Indonesia ini bagus. Ya. Kalau kita keluar negeri, kenapa pasien kok keluar negeri? Itu pertanyaan kan gitu. Pasien kok keluar negeri itu sambil shopping, ya sambil jalan-jalan, ya sambil ke Singapura, sambil belanja, bla bla, tinggal hotel, ngajak keluarga and so on. Dan Singapura punya healthcare sudah terlalu mahal. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Singapura. Ya, Singapura dokter itu paling senang kalau datang pasien Indonesia. Bisa digetok mahal. Ya, nah kita yang agak murah itu sistemnya itu sebenarnya banyak di Penang, ya, Malacca, lalu Kuala Lumpur. Lalu ini didominasi oleh yang teman-teman yang dari Sumatera, karena dekat sekali. Mereka ke Penang dekat, kalau Kuala Lumpur dekat, ke Malacca dekat. Jadi banyak di sana. Dan mereka ini hebat. Kayak di sistemnya healthcare ya. Ada rumah sakit yang di Malaysia itu nawarin gini. You operasi jantung ya. Saya charge 20.000 ringgit. Itu sudah jaminan. Kalau terjadi implikasi, itu nggak usah bayar lagi. Ada garansinya, Pak. Dia tawarin suatu paket. Nah, ini yang mungkin di sini ya, nggak tahu, kita perlu teliti kembali, paket itu berlaku nggak itu. Kalau di sana paket, tapi kita karena ada BPJS, kita juga susah nawari paket. Ya, tapi ya Pak Yono, kita harus kasih dua thumb up kepada BPJS. BPJS ini sangat-sangat membantu orang yang tidak mampu. Sangat.
sangat. Saya pribadi tidak pernah nikmati BPJS, ya, tapi saya harus terima kasih bahwa karena dulu kan banyak pasien minta tolong saya ya bantu karena enggak mampu. Sekarang jauh lebih ringan. Ya, bukan karena saya diringankan, tapi saya melihat bahwa sangat membantu rakyat Indonesia yang khususnya di medium low. Sangat membantu. Kita itu prestasi, sangat prestasi. Nah, tinggal sekarang pengolahan BPJS harus rapi. Jangan sampai kita tekor terus. Karena ini bolanya bisa lebih lama, lebih besar. Jadi saya kira pasti Menkes sudah memperhatikan soal BPJS ini. Supaya antara masukan dan pengeluaran itu harus di-adjust yang baik. Yang gagal sekarang di Taiwan. Taiwan itu di dalam BPJS Taiwan itu sebenarnya bangkrut. Bangkrut, Pak? Iya. Ya, pemerintah. Jadi tinggal ini bolanya mau sampai kemana. Tapi kita masih manageable. Menurut saya inilah kita terima kasih kepada Menkesnya mengatur antara setoran sama antara pengeluaran harus ada adjustment-nya. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Taiwan, Pak? Ya itu, apa-apa dikasih free, apa-apa di free ya tidak peduli. Orang Taiwan ini sampai begini, Pak. Ini kejadian fact finding ya. Orang Taiwan sudah pindah ke Amerika. Kalau sakit dia balik Taiwan, nggak usah bayar. Nah, itulah. Jadi dia, menurut saya ya itu bola ini sudah nggak bisa stop karena rakyat kan nggak mau di stop gitu. Ya, jadi BPJS mulai dari start sudah dipikirkan soal pembayaran. Nah, kita pernah bantu ya BPJS dari gini, yang orang tidak mampu bayar angsurannya, saya pernah bantu. Ya, saya pernah bantu. Saya nggak ikut tender di tol, tapi saya sendiri coba. Surabaya Jakarta itu 7-9 jam. Saya sendiri coba naik mobil. Dan dia ada rest area, nggak tahu you tahu nggak, di Salatiga. Itu the best rest area in Indonesia. Terbaik. Jadi orang Semarang ke rest area sana cuma mau cari makan, bukan karena dia mau rest. Itu bagus sekali rest area. Surprise me. Baik. Pak Yono, negara ini udah maju banget ini. Jadi kalau jujur aja, saya bukan orang politik, tapi kita harus kasih bottom up kepada Pak Jokowi. I think he's doing good job. Ya. He's really doing good job. Ya. Dia proyek. Sampai sekarang hari ini ke Surabaya, coba. Sebenarnya udah mau selesai kan, gitu. Mestinya enak-enak nikmati doh. Tapi enggak, beliau ke Surabaya kunjungan kerja. I think we have to appreciate. Ya. We have to appreciate. Jadi banyak pelajaran yang bisa kembangkan oleh pemerintahan yang terpilih nanti untuk kemudian bisa dilanjutkan ya Pak. Mungkin kalau boleh disebut ya Pak, kira-kira hal-hal apa aja dari Pak Jokowi yang kemudian pantas atau selayaknya dilanjutkan oleh pemerintahan yang terpilih? Ya, jadi gini, pertama kita ada dua namanya fiskal sama moneter. Dua ini telah di-manage dengan baik. Kita ada kepercayaan dari luar negeri, IMF, World Bank, dan semua kreditur kita mempercayai itu. Dan kita kalau lihat di Eropa ya, sudah babak belur kan. Ya, Italia pertama dari Greek dulu, Yunani bangkrut dulu, sekarang Spanyol bangkrut, Italia bangkrut, semua sudah bangkrut. Yang kuat cuma tinggal dua, Jerman sama Prancis. Inggris pun bangkrut. Ya. Inggris kita menyebut namanya zombie ekonomi. Zombie itu mayat. Dari zombie ekonomi itu pinjam duit untuk pembangunan. Lalu dia punya Perdana Menteri namanya Truss, perempuan itu cukup 45 hari jatuh. Nah, sekarang India ini jatuh juga. Jadi menurut saya, pengelolaan fiskal dan moneter itu sangat stabil dan ini perlu diteruskan. Ya ini. Kedua, kita jangan ngalami seperti Tiongkok. Tiongkok yang ngalami gini. Tiongkok, mahasiswa yang lulus dari sekolahan, menurut pemerintah sendiri 20% tidak ada kerjaan. Tapi menurut ahli jauh di atas itu. Nah, ini jangan sampai terjadi bahwa lulusan universitas ini nanti cari kerjaan susah. Ya. Ketiga, mengenai buruh. Nah, buruh ini gini, kita sering ngadepi buruh demonstrasi ya. Lalu kita celah, kita bilang wah itu benar. Tapi mari kita lihat yang lebih objektif ya. Buruh kan tuntutnya ini sebetulnya cuma simpel aja, gaji dinaikkan. Karena menyangkut makan, dan menyangkut tempat tinggal. Nah, kita sini masih murah buruhnya. Mungkin lebih murah dari Vietnam. Jauh lebih murah dari Cina.
Artinya apa? Artinya productivity kita punya buruh perlu ditingkatkan supaya mereka juga berhak mendapatkan gaji yang mahal. Nah, untuk productivity ini menurut saya juga sudah lapor ke Bapak Presiden, tiap provinsi harusnya ada balai latihan untuk melatih ya. Baik itu bahasa ya, baik itu skill ya. Misalnya sekarang kita ambil contoh di Arab. Kalau kita ke Dubai itu kita buruh jadi pembantu. Tapi orang Filipina bisa kerja di hotel, orang India jadi sopir. Nah, ini yang kontrasnya aja ya. Nah, kita mau tingkatkan. Tapi kita buruh dipuji di Taiwan. Dianggap buruh kita itu TKW kita itu baik dan skill merawat orang tua. Ini pujian. Jadi menurut saya buruh ini produktif ditingkatkan dengan misalnya universitas, semua universitas diwajibkan ada vocational, pembelajaran vocational. Vocational bukan seperti STM tapi bentuknya universitas. Ya. Jadi dia lulus sudah ada skill-nya, tidak pakai teori lagi. Lalu balai latihan. Di provinsi harus ada balai latihan. Kalau bisa tiap kota ada balai latihan, sehingga memberikan latihan kepada para future pihak pekerja. Nah, kalau ini bisa dijalankan, akan luar biasa dampaknya. Kita punya divisa di TKW kita cuma 1/3 dari Filipina. Nah, Filipina itu 1 bulan sekarang 2-3 miliar US dollar. Wow. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, karena dia kerjanya waiter, ya, suster. Di Singapura suster banyak orang Filipina, suster banyak orang beli. Yang paling banyak kalau kita sudah ke Eropa, itu ngomongnya Tagalog semua. Ya. Nah, ini yang kita jarang lihat orang Indonesia bicara. Bicara itu ya.